Wabarakatuh. Iya, ahli bait itu ada. Kalau Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada. Banyak jamaah kita dulu, majelis kita tuh banyak yang ngomong, saya selama ini tidak pernah ngerti Habib, Buya. Setelah Buya sering nyebut-nyebut Habib, Habib baru tahu. Memang banyak orang tidak tahu. Jadi kalau Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada. Yang mengingkari adanya keturunan Nabi adalah menantang Al-Quran. Sampai suatu ketika ada orang mengatakan Muhammad tidak punya keturunan, dibalas turun Al-Quran, inna syani'aka wal abtar. Yang mengatakan kau tidak punya keturunan, itulah yang tidak punya keturunan. Jadi yang menfitnah Nabi tidak punya keturunan, akhirnya dia tidak punya keturunan. Dan Nabi punya keturunan. Dari Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Semua nasab nyambung melalui laki-laki, spesial Sayyidat Fatimah Zahra. Apapun bentuknya, Sayyidina Hasan dan Husain putri siapa? Putra-putra siapa? Putra Sayyidat Fatimah Zahra. Dan dari sinilah nanti keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang tidak tahu, mungkin karena memang tidak semua ahli bait keluar keturunan Nabi ngomong, aku keturunan Nabi, tidak semua ngomong gitu kan. Maka kadang kita tidak tahu, yang jelas ada dan harus kita cintai, dan cintanya pun sesuai dengan aturannya. Bukan berarti kalau cinta kepada seseorang itu semua yang diinginkan dikasih. Misalnya minta, saya Habib mau mabuk, belikan saya khamr. Oh, Anda nuruti, dimarahi oleh Rasulullah. Nggak boleh. Jadi makna mencintai adalah mengutamakan dari yang lainnya dalam banyak hal, termasuk pendidikan, perhatian urusan dunia dan sebagainya. Perhatikan tuh mahabbah kepada ahli bait Nabi, kepada keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi itu di setiap tempat ada istilah. Kalau di Indonesia dan Hadramut istilah Habib. Tapi kalau Anda berkiki Irak tidak menemukan itu semua. Ke Mesir adanya Syarif, ada Mas Rabida, ada As-Sayyid. Dan Sayyid pun kadang dipakai untuk selain dari ahli bait. Jadi hanya istilah-istilah itu Habib. Jadi kalau wow saya di Maroko nggak pernah ketemu Habib misalnya, memang istilah itu tidak banyak masyhur di sana. Bahkan masyarakat India istilah Habib itu adalah untuk orang yang dekat. Jadi kalau kita menemukan teman-teman dari yang India yang ada di Asia, di Malaysia dan sebagainya, kalau menyebut temannya adalah Habib gitu. Jadi kawannya Habib, oh dia adalah panggilan kedekatan. Tapi istilah yang ada di Indonesia, Habib, Habaib adalah keturunan dari baginda Nabi SAW. Dan nanti ada yang tidak pakai gelar Habib, misalnya para pejuang-pejuang di Indonesia yang masukkan Islam ke Indonesia, Wali Songo, nggak ada gelarnya gelar Habib. Siapa tadi? Gunung Jati, enggak. Tapi beliau adalah termasuk ahli bait Nabi SAW. Tapi ahli Habaib yang ada saat ini adalah benar, mereka adalah nasabnya sambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah masalah ahli bait, dan harus dicintai, dan cinta adalah dengan akal, dengan syariat, dan dengan hati. Artinya jangan sampai mencintaimu dengan hati tapi melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aturannya. Tidak boleh mengajari bermaksiat, mengajari dosa, nggak boleh. Apalagi itu adalah siapa? Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akan marah, engkau mengambil hidayah dariku, bagaimana cucuku kau jerumuskan. Semoga Allah menjadikan kita pecinta-pecinta ahli bait Nabi yang sesungguhnya. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam, sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku.
Itu jelas ada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus. Kalau yang saya tahu, kalau siapa keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, maksud jalur nasabnya dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW memastikan ada keturunannya ya, kan? Ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini para habaib berada di saf awal membela kakek antum, gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumber dari mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan. Banyak orang-orang yang bukan dari turunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, kamu ini ngarang-ngarang. Kami punya madhab sendiri. Ini kenapa, akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah, yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicelah, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu alam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah dai-dai. Allahu alam apakah memang mereka itu dari turunan Nabi SAW juga, saya tidak tahu. Ya, mungkin antum bisa kembali kepada teman-teman dai dan ustadz yang lebih memahami masalah itu. Apakah para habaib itu semuanya keturunan Nabi? Apakah hanya gelar semata, seperti halnya gelar ustadz, kiai dan sebagainya? Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu, kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang habaib itu berbagai macam modelnya. Ada habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para habaib. Karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi SAW. Hanya keturunan Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah,
Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah juga pernah berkata, "Ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putri Rasulullah, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Ya. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada Habib-Habib Syiah, banyak Habib Syiah. Kalau kita mengatakan Habib pasti benar, kita bilang kalau begitu Habib Syiah. Karena Habib Sufi juga menyerang Habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, Habib Sufi atau Habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam itu Habib. Kalau sorban putih itu bukan Habib, tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga Habib. Dan subhanallah pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon ya, kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada Habib ya, ada seorang Habib dan ada selain Habib, sama-sama alim, maka yang Habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para Habib-Habib Wahabi. Dalam buku saya Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para Habib-Habib Wahabi menasihati Habib-Habib Sufi agar meninggalkan bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Habib Sufi, ada Habib Wahabi, ada Habib apa? Syiah. Antum ikut yang mana?